Indonesia dengan Ukraina. Indonesia dan Ukraina memiliki kerjasama di berbagai bidang, seperti diplomatik, ekonomi, perdagangan, dan pertahanan. Diplomatik, Indonesia mengakui kemerdekaan Ukraina pada tanggal 24 Agustus 1991. Hubungan diplomatik kedua negara ditandatangani pada tanggal 2 Juni 1992. Indonesia mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Indonesia menyerukan agar perang di Ukraina segera dihentikan. Ekonomi dan perdagangan. Indonesia mengekspor komoditas seperti minyak kelapa sawit, nikel, karet, kertas, lemak hewan, kopi, teh, plastik, biji coklat, rempah-rempah, barang elektronik, tekstil, dan mebel. Indonesia mengimpor komoditas seperti pupuk, susu, gula, gandum, produk besi dan baja, senjata, dan juga misium. Lalu masuk di pertahanan. Indonesia dan Ukraina sepakat untuk berkolaborasi pada sektor industri pertahanan melalui transfer teknologi. Kedua, negara menegaskan pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Lalu masuk di kemanusiaan. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Ukraina yang menderita akibat agresi militer Rusia. Indonesia juga berkomitmen untuk rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kiev. Di perdamaian, Indonesia mendukung upaya perdamaian di Ukraina dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan perdamaian. Indonesia menyerukan agar perang di Ukraina segera dihentikan. Yang kedua, Indonesia dengan Yaman. Indonesia dan Yaman menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, dan budaya. Kerjasama perdagangan, Indonesia dan Yaman telah mendatangi mau kerjasama perdagangan. KBRI Muscat menggelar forum bisnis Indonesia-Yaman untuk memberikan informasi kepada pengusaha Yaman mengenai potensi produk ekspor Indonesia. Kerjasama pendidikan. Indonesia dan Yaman telah menandatangani nota kesepahaman kerjasama dalam bidang pendidikan pada tahun 2002. UIN Wali Songo Semarang telah menjalin kerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Yaman untuk menawarkan kesepakatan studi dan beasiswa untuk mahasiswa dari Yaman. Kerjasama budaya. Karya intelektual ulama Hadramaut Yaman dipelajari oleh ulama-ulama di Indonesia. Semakin banyaknya majelis yang didirikan oleh Habib alumni pesantren-pesantren di Hadramaut, Yaman menunjukkan eksistensi dakwanya di Indonesia. Yang ketiga, Indonesia dengan Irak. Kerjasama Indonesia dengan Irak meliputi bidang pendidikan, energi, dan infrastruktur. Bidang pendidikan, Universitas Gadjah Mada, UGM, dan Universitas Irak telah melakukan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya. Kemenak dan Kedubes Irak telah membahas kerjasama pendidikan terkait riset, penelitian, dan studi keislaman. Bidang energi, Indonesia dan Irak telah melakukan kerjasama dalam bidang migas, kelistrikan, mineral, batu bara, dan energi baru terbarukan. Indonesia telah mengimpor minyak mentah dari Irak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Irak membuka peluang bisnis bagi pengusaha Indonesia untuk membangun jalan tol, lapangan terbang, dan meningkatkan produksi minyak. Di bidang infrastruktur, pemerintah Irak telah menyampaikan niatnya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur di negaranya. PT Wijaya Karya telah menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam berbagai proyek di Irak. Hubungan Indonesia dan Irak sudah berjalan sejak tahun 1950-an. Kedua negara sama-sama merupakan negara mayoritas Muslim. Lalu masuk kita di nomor 4, Indonesia dengan Iran. Indonesia dan Iran memiliki kerjasama di berbagai bidang seperti jaminan produk halal, perdagangan, investasi, dan energi. Yang pertama, jaminan produk halal. Indonesia dan Iran menandatangani mau jaminan produk halal. BPJPH dan lembaga halal di Iran akan membahas Mutual Recognition Agreement MRA untuk saling menerima sertifikat halal. Yang kedua, perdagangan. Indonesia dan Iran berkolaborasi dalam promosi perdagangan untuk memperkenalkan produk dan layanan masing-masing. Indonesia mengekspor kacang, minyak kelapa sawit, sepeda motor, serat kayu, dan asam lemak, monokarbosilat industri ke Iran. Iran memasukkan kurma, karbonat, alkaloid nabati, dan anggur ke Indonesia. Yang ketiga, energi. Indonesia dan Iran menandatangani Memorandum of Understanding mau bidang ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan. Indonesia dan Iran menjajaki rencana pembelian liquefied natural gas LNG dari Iran. PT Pertamina berencana mengelola 2 lapangan minyak di Iran, yaitu AB Taimur dan Mansouri. Indonesia dan Iran telah menjalin hubungan diplomatik sejak Juli 1950.
Lalu ada kerjasama lainnya. Indonesia dan Yaman telah menandatangani MAU kerjasama di berbagai bidang seperti investasi, industri, energi, perbankan, pertanian, kelautan, dan perikanan, kesehatan, HAM, dan perhubungan. Indonesia dan Yaman juga menjalin kerjasama bilateral yang erat di dalam bidang riset dan teknologi. Lalu kita masuk di nomor 5 yaitu nomor terakhir, Indonesia dengan Myanmar. Indonesia dan Myanmar menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, kesehatan, pendidikan, budaya, kolaborasi ekonomi kerakyatan, upaya melawan teroris. Pertama, perdagangan dan investasi. Indonesia dan Myanmar sepakat menjalin kerjasama perdagangan dan investasi di sektor pertanian, garment, produk konsumen, energi, dan layanan keuangan. Indonesia mengekspor kertas, minyak sawit, besi dan baja, tembakau dan karet ke Myanmar. Indonesia mengimpor tepung kanji, kayu, kacang-kacangan, soda, ikan, dan sayur mayur dari Myanmar. Yang kedua, kesehatan. Indonesia telah memberikan bantuan vaksin polio kepada Myanmar. Indonesia dan Myanmar telah menandatangani MAU bidang kesehatan untuk meningkatkan nilai ekspor produk kesehatan Indonesia ke Myanmar. Yang ketiga, pendidikan. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Kedutaan Besar Myanmar berkolaborasi untuk memperkuat kerjasama pendidikan dan budaya. Yang keempat, budaya. UNJ dan Kedutaan Besar Myanmar akan mengadakan Indonesia-Myanmar Cultural Day untuk memperkenalkan kekayaan budaya kedua negara. Yang kelima, kolaborasi ekonomi dan kerakyatan. Indonesia dan Myanmar berkolaborasi untuk mendukung ekonomi kerakyatan dan pengembangan UMKM. Yang keenam, terakhir, upaya melawan terorisme. Indonesia dan Myanmar telah menandatangani MAU untuk melawan aksi terorisme.